Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusizal Livanto dari kelompok 4. Jenis-jenis struktur organisasi yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan yang namanya koordinasi antar bagian atau divisi untuk memperlancar operasional. Jadi lembaga seperti non-governmental organization itu pun perlu koordinasi layaknya perusahaan. Hal itu akan makin efektif ketika pada setiap divisi diperjelas fungsinya masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya susunan struktur organisasi yang Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur yang terdiri dari beberapa unit atau divisi bisnis yang terpisah. Dalam bagian ini, setiap komponen kerja memiliki otonomi kewenangan yang terbatas. Manajer setiap divisi akan berwenang dan bertanggung jawab atas masing-masing unit kerjanya. Perusahaan yang menjadi induk organisasi akan terjadi pengawas eksternal. Pihak ini juga akan membantu mengkoordinasikan pembagian kerja terhadap para divisi yang ada di bawah kewenangan. Bahkan tak jarang perusahaan induk memberi bantuan berupa finansial. Umumnya, jenis struktur organisasi diterapkan oleh perusahaan dengan skala menengah ke atas. Hal ini demikian terjadi lantaran struktur organisasi divisional memerlukan anggaran operasional yang cukup besar. Perusahaan yang menerapkan struktur ini akan lebih efisien dalam mengelola kinerja dengan memecah organisasi menjadi beberapa elemen kecil. Sayangnya, struktur organisasi divisional tidak mampu berjalan maksimal jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi. Sekian, terima kasih. Pengertian struktur organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Untuk struktur organisasi ini cocok untuk organisasi yang masih kecil, memiliki jumlah karyawan yang masih sedikit dan spesialis kerja yang masih sederhana. Kelebihan menggunakan struktur organisasi ini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkinya. Contoh struktur organisasi lini yaitu yang pertama ada direktur. Nah, di bawah direktur itu ada dua kepala bagian. Yang pertama itu kepala bagian produksi dan yang kedua itu kepala bagian pemasaran. Di bawah kepala bagian produksi itu ada dua pekerja dan di bawah kepala bagian pemasaran itu juga ada dua pekerja. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang struktur organisasi lini dan staf. Nah, di struktur organisasi lini dan staf ini, yang pertama ada direktur utama. Kemudian di bawah direktur utama itu ada staf pengembangan. Dan di bawah staf pengembangan itu ada 4 direktur, yaitu direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, dan yang terakhir direktur adverse. Struktur organisasi lini dan staf merupakan jenis struktur organisasi penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Nah, setiap staf pada struktur di atas memiliki fungsi dalam memberikan saran, masukan, bantuan pemikiran, ide, serta suatu gagasan baru dan berinformasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Saya akan melanjutkan materi yang di atas, yaitu struktur organisasi lini dan staf sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil. Hal ini dikarenakan memiliki kelebihan pada tingginya disiplin moral pada karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Sedangkan kelemahan dari struktur organisasi ini terdapat pada solidaritas para karyawan yang masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya.
Yang kedua yaitu ciri-ciri organisasi lini dan staf. Yang pertama yaitu pucuk pimpinan hanya satu orang dan dibantu oleh para staf. Yang kedua, terdapat dua kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf. Yang ketiga yaitu kesatuan pemerintah tetap dipertahankan. Setiap atasan mempunyai bawahan tertentu dan setiap bawahannya hanya mempunyai seorang atasan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu struktur organisasi komite dan proyek. Yang pertama, saya mulai dari struktur organisasi komite. Baik, struktur organisasi komite adalah struktur yang tugas-tugas tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan. Kelompok ini dikenal juga dengan nama komite, sehingga disebutkan struktur ini adalah struktur komite. Nah, struktur ini unggul dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah antara pemegang saham dan dewan. Namun, dia juga memiliki kekurangan dalam hal yang operasional, seperti serta kemungkinan para pejabat lepas tangan ketika terjadi masalah dalam perusahaan. Dalam sebuah selanjutnya, yaitu tentang struktur organisasi proyek, yaitu terdapat sebuah struktur organisasi proyek yang telah tersusun dengan baik untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, seperti itu. Struktur tersebut dibuat dalam pengerjaan sebuah proyek yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan tugasnya masing-masing. Maksudnya di sana struktur komite dan struktur proyek ini dibuat untuk mempermudah dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya, baik dari tugas individual maupun tugas kelompok, seperti itu. Nah, dengan demikian susunan organisasi dibutuhkan karena melibatkan banyak orang dalam menyelesaikan sebuah proyek, seperti yang saya katakan tadi. Selain itu, manajemen proyek juga membutuhkan perencanaan dengan tujuan agar plan yang sudah ditetapkan terlaksana secara efisien dan efektif. Nah, ini sebetulnya bukan cuma untuk struktur proyek, akan tetapi juga struktur komite, agar plan atau planning yang sudah direncanakan itu bisa berjalan secara efisien dan efektif. Nah, struktur organisasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur pekerjaan di proyek tersebut berdasarkan sistem manajemen proyek maupun